Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam program Renewing Your Mind (RYM), di mana melalui program ini saudara akan diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah pola pikir saudara, sehingga semakin hari saudara akan lebih mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar. Sebelum kita mulai, saya ajak terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami boleh kembali ada dalam program Renewing Your Mind. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Ambil alih sepenuhnya. Pakailah anak-Mu ini, urapi kami semua. Baik anak-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, juga setiap kami yang mengikuti acara ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan dan menghidupinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita kali ini adalah menjadi orang kepercayaan. Menjadi orang kepercayaan pasti orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kalau di sekolah ada ketua kelas atau kepala sekolah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ada ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, sampai presiden. Dalam organisasi atau perkumpulan masyarakat ada pengurus, bendahara, itu juga bisa menjadi orang kepercayaan. Kalau di dalam partai ada ketua umum partai. Kalau di gereja ada pendeta, saudara, ada tua-tua, ada majelis, ada juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tentu kita juga tahu bahwa tidak semua orang mau menjadi orang kepercayaan. Tetapi pada umumnya orang suka. Ya, memang faktanya ada juga orang-orang tertentu yang memang tidak layak, tidak pantas, atau tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi orang kepercayaan. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan talenta, yang ada di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Saya berharap saudara bisa membaca sendiri di rumah ayat-ayatnya sampai habis. Meskipun saya juga percaya bahwa saudara mungkin sudah hafal dengan perumpamaan yang satu ini. Nah,
Di sini saya tidak akan baca semua ayatnya, tetapi saya akan ambil beberapa di antaranya. Kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis di dalam Matius 25 ayat yang ke-14. Yang demikian bunyinya, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, saya ajak perhatikan kalimat mempercayakan hartanya kepada mereka. Di sini, tuan yang akan bepergian ke luar negeri itu dikatakan mempercayakan. Pasti kalau namanya mempercayakan itu butuh orang yang dapat dipercaya, butuh orang kepercayaan. Kita tahu bahwa tidak mudah untuk menemukannya, dan tentu tuan ini menyadari akan hal itu. Untuk mendapatkan orang kepercayaan harus diawali dengan mempercayakan terlebih dahulu satu pekerjaan. Itulah kenapa ia memanggil ketiga hambanya. Hamba yang pertama, Alkitab mencatat diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua, 2 talenta. Dan hamba yang ketiga, 1 talenta. Lalu tuan itu pergi ke luar negeri sekian waktu lamanya. Setelah ia kembali, ia memanggil hamba-hambanya yang kepada mereka tadinya dipercayakan talenta-talenta. Dan tuan ini meminta pertanggungjawaban dari masing-masing hambanya. Apa yang sudah dikerjakan dengan talenta-talenta itu? Akhirnya tuan ini menemukan orang kepercayaannya. Dari mana kita tahu? Dari ayatnya yang ke-28. Matius 25 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi ini perkataan dari tuan itu, di mana dia menghendaki agar 1 talenta yang sudah dipercayakan kepada hamba yang ketiga tadi diambil, dikembalikan, lalu ditambahkan kepada hamba yang memiliki 10 talenta. Kita ingat saudara, bahwa itu pasti hamba yang pertama. Karena tadi di awal dikatakan bahwa hamba yang pertama itu diberi 5 talenta. Dan setelah tuannya kembali dan meminta pertanggungjawaban, hamba pertama tadi mengatakan bahwa ia telah menjalankan uangnya dan menghasilkan laba 5 talenta. Jadi jumlah talentanya 10. Itulah kenapa tadi saya katakan hamba pertama inilah orang kepercayaan tuannya. Tetapi sesungguhnya bukan cuma hamba yang pertama.
hamba yang kedua pun itu juga menjadi orang kepercayaan. Kita juga tahu bahwa 2 talenta yang diberikannya telah mendapatkan keuntungan 2 talenta. Jadi ia memiliki 4 talenta. Nah, saudara mungkin bertanya, tapi kenapa Pak 1 talenta tadi tidak ditambahkan kepada hamba yang kedua, melainkan hamba yang pertama? Nah, saya jelaskan kepada saudara bahwa ini sebetulnya cuman merupakan satu gambaran untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya hamba-hamba yang telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik menjadi orang kepercayaan tuannya. Sekali lagi, ini hanya merupakan satu gambaran, saudara. Jadi sesungguhnya orang kepercayaan dari tuannya itu hamba pertama dan hamba kedua, saudara. Begitu. Dari mana kita tahu? Karena pujian yang diberikan tuannya jelas, ya, ditujukan kepada kedua hamba itu. Kepada hamba yang pertama, sang tuan mengapresiasi, menghargai apa yang sudah dikerjakan dengan mengatakan, "Sungguh baik perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab atas perkara yang besar." Terhadap hamba yang kedua pun, tuan ini berkata seperti itu, saudara. Tidak hanya itu, reward yang diberikan kepada kedua hamba ini juga sama. Kepada keduanya, sang tuan berkata, "Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Jelas bukan, saudara? Jadi, kalau ditanya siapa orang kepercayaan tuannya, ya hamba pertama dan hamba yang kedua. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana atau kenapa hamba yang pertama dan hamba yang kedua bisa menjadi orang kepercayaan tuannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini akan lebih jelas kalau kita mencoba memahami apa yang dialami hamba yang ketiga. Tentu kita tahu bahwa hamba yang ketiga ini bukan orang kepercayaan, saudara. Kenapa? Nah, kalau kita gali dari ayat-ayat yang kita baca, kita bisa temukan bahwa sesungguhnya hamba yang ketiga ini tidak menyadari keberadaannya, bahwa sesungguhnya ia adalah hamba, sehingga ia tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Ia tidak menghargai sama sekali kepentingan tuannya. Ia tidak melayani pikiran dan perasaan tuannya. Yang ada di pikirannya hanyalah adalah kepentingannya sendiri. Hamba yang seperti ini pasti hamba yang egois, saudara. Dan bukan tidak mungkin hamba ketiga ini memiliki rasa iri hati. Mungkin dia berpikir, kenapa aku diberi cuma 1 talenta, sementara temanku diberi 2 talenta, yang lain diberi 5 talenta. Tidak hanya itu, saudara. Pikiran yang ada di benak hamba yang ketiga ini kotor.
kotor, saudara. Dia berpikir bahwa tuannya itu kejam, tuannya itu menuai di tempat di mana ia tidak menabur, tuannya itu memungut di mana di tempat ia tidak menanam. Bahkan hamba yang ketiga ini kurang ajar, saudara. Ia mengutarakan kalimat itu di hadapan tuannya. Tentu tuannya marah, saudara. Makanya hamba yang ketiga ini dicampakkan ke dalam api kekal. Itu kata Alkitab. Nah, dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan, bisa mengerti kenapa hamba yang pertama dan hamba yang kedua tadi bisa menjadi hamba atau orang kepercayaan tuannya. Alasannya, ya mereka menyadari keberadaannya sebagai hamba, bahwa apa yang ada di dalam dirinya, talenta yang ada di tangannya itu sejatinya bukan miliknya, tetapi adalah milik tuannya, yang mana harus dipertanggungjawabkan. Ia sadar betul hamba pertama akan hal ini, juga hamba kedua. Akibatnya apa? Akibatnya mereka menjalankan uang itu. Mereka mengupayakan talenta itu supaya berkembang. Dan akhirnya memang berkembang. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, saudara. Mereka sadar betul kalau mengabdi kepada tuannya berarti mengabdi kepada kepentingannya, berarti melayani pikiran dan perasaannya. Itulah yang mendorong, itulah yang membuat mereka bekerja dengan tulus, bekerja dengan keras, mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Maka jadilah mereka orang-orang kepercayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan agar kita juga boleh menjadi orang-orang kepercayaan, khususnya orang-orang kepercayaan Tuhan, saudara? Karena saya percaya kalau kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, pasti juga menjadi orang-orang kepercayaan di hadapan manusia. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang kepercayaan di mata manusia, belum tentu kita menjadi orang kepercayaan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kita bisa belajar dari hamba yang pertama dan hamba yang kedua, saudara. Tetapi sebelumnya, saya perlu jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam perumpamaan tadi, Tuhan itu menggambarkan Tuhan itu sendiri. Sedangkan hamba-hamba yang kepadanya dipercayakan harta, itu adalah manusia. Dan dalam hal ini, dalam konteks ini, kita bicara tentang orang Kristen. Lalu, talenta itu berbicara tentang bakat, kemampuan, atau potensi yang Tuhan sudah berikan kepada tiap-tiap kita, saudara. Nah, kalau kita ingin menjadi orang kepercayaan, kita harus menyadari bahwa sejatinya hidup kita itu bukan milik kita. Apapun yang melekat dalam diri kita, itu semuanya adalah milik Tuhan. Kita ini orang yang sudah dibeli dan harganya sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan sepenuhnya semua bakat
bakat, semua potensi, semua karunia yang ada pada kita itu untuk memuliakan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Tidak boleh ada agenda sedikit pun untuk kepentingan diri kita sendiri. Nggak boleh, saudara. Dan kita juga harus sadar bahwa talenta yang diberikan, bakat, kemampuan yang diberikan kepada tiap-tiap kita itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang dikasih bakat seniman, pemusik, aktor, aktris, penari, penyanyi, pegiat seni lainnya. Tetapi ada juga yang potensinya sebagai ASN, aparatur sipil negara, atau politikus. Ada juga yang bakatnya sebagai pedagang, sebagai manajer, sebagai supervisor, saudara. Ada juga yang sebagai profesional, seperti dokter, bidan, polisi, arsitek, insinyur, dan masih banyak profesional yang lain. Tetapi ada juga yang diberi kemampuan sebagai driver, sebagai ojol, sebagai karyawan biasa. Enggak masalah, saudara, karena memang Tuhan memberikan talenta, dikatakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini penting disadari. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus jadi diri kita sendiri. Jangan sampai berpikir kenapa aku cuman sebagai driver, bukan sebagai direktur. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kita juga tidak dituntut di luar karunia atau talenta yang diberikan kepada kita. Kalau saudara talentanya sebagai pedagang, saudara tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban sebagai politikus. Maksudnya begitu. Dan sebaliknya, seorang ojol nggak mungkin dimintai pertanggungjawaban seperti seorang direktur, saudara. Nah, di sini juga penting diingat supaya setiap kita orang Kristen itu bisa mengenali, perhatikan, bisa mengenali talenta yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa menemukan di mana panggilan kita. Begitu, saudara. Dan percayalah, dimanapun saudara ditempatkan, apapun profesi saudara, saudara bisa menjadi orang-orang kepercayaan. Caranya tadi sudah dikatakan, yaitu supaya kita memandang kepentingan Tuhan, melakukan pekerjaan kita itu berarti melayani Tuhan, melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi semuanya harus difokuskan kepada Tuhan dan kerajaannya. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Begitu, saudara. Dan kalau itu betul-betul kita kerjakan, maka kita pasti melakukan pekerjaan kita itu dengan tulus, tanpa pamrih,
Dan kita pasti akan lakukan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Seperti hamba pertama dan hamba yang kedua, 5 bisa jadi 10, 2 bisa jadi 4. Itu juga menunjukkan satu gambaran bahwa apa yang dilakukan hamba pertama dan hamba yang kedua itu sudah maksimal, sudah all out. Begitu. Ini penting, saudara. Ibaratnya kalau saudara pedagang, kalau fokus saudara untuk kepentingan Tuhan, maka saudara tidak mungkin akan curang. Meskipun ada orang berkata bahwa bisnis itu tidak ada yang jujur, tetapi saudara jujur. Kalau saudara seorang profesional, misalnya dokter, saudara juga akan bekerja semaksimal mungkin. Bagaimana supaya pasien yang dipercayakan kepada saudara bisa sembuh? Saudara akan bekerja dengan teliti, meresepkan dengan diagnosa yang sangat diperhitungkan. Karena saudara sadar bahwa itu bukan untuk saudara, tetapi untuk Tuhan, kepentingan Tuhan. Kan begitu, saudara? Kalau saudara sebagai driver misalnya, saat saudara mengemudi, yang ada di pikiran saudara itu melayani Tuhan. Jadi tidak mungkin saudara akan melanggar rambu lalu lintas, saudara tidak dilengkapi dengan SIM atau STNK, saudara tidak mungkin sembarangan di dalam nyetirnya, ngebut atau bagaimana. Enggak, saudara. Karena saudara tahu supaya saudara bisa memuliakan Tuhan lewat panggilan hidup saudara. Begitu, saudara. Dan pemahaman yang benar akan keberadaan kita sebagai hamba, sehingga kita harus melakukan kepentingan Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan segenap hidup kita, itu akan menggiring kita kepada etos kerja yang baik. Saudara nggak mungkin akan stuck di pekerjaan saudara. Saudara pasti selalu inginnya itu berkembang. Kalau saudara misalnya berdagang, punya satu toko, lah saudara pasti berjuang bagaimana supaya saudara bisa mengembangkan toko saudara di tempat yang lain. Kalau saudara sebagai dokter, contohnya tadi, saudara pasti terus mengupdate keprofesionalan saudara, ikut seminar ini, itu, sekolah lagi, sehingga bisa jadi dokter spesialis. Saudara pasti gigih, tidak pantang menyerah. Saudara pasti akan jujur. Saudara pasti akan berjuang untuk bisa bersaing di marketplace, membangun relasi yang baik. Dan saya sangat percaya kalau itu dikerjakan, saudara, saudara pasti akan menjadi orang-orang kepercayaan suatu hari nanti. Mungkin saudara berkata atau bertanya, tapi Pak, orang-orang di luar sana bukan orang Kristen, banyak juga loh yang memiliki etos kerja yang baik, yang bekerja keras, bertanggung jawab, bahkan juga menjadi orang-orang kepercayaan. Lalu bedanya apa dengan kita, Pak? Wah, itu pertanyaan bagus, saudara. Jawabnya ya jelas beda. Bedanya terletak pada dasarnya, dasar perjuangannya. Kalau kita orang-orang percaya, dasar perjuangan kita adalah untuk melayani Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berarti saudara menjadi orang-orang kepercayaan. Itu sama halnya saudara menjadikan hidup saudara itu untuk kemuliaan Tuhan. Berbeda
dengan orang yang tidak mendasarkan perjuangannya pada kepentingan Tuhan. Dan saya percaya kalau bukan untuk kepentingan Tuhan, kepentingan siapa lagi kalau bukan kepentingan dirinya sendiri? Perjuangannya hanya untuk memenuhi ambisi, hasrat, serta keinginannya. Dan bisa dikatakan bahwa di sana pasti ada kelicikan-kelicikan. Di balik semuanya itu ada kecurangan-kecurangan, ada kelaliman-kelaliman, ada ketidakadilan, ada kebohongan, saudara. Dan hal ini memang tidak nampak, sepertinya sama. Oh, direktur yang satu dengan direktur yang lain sama. Misalnya ketua yang satu dengan ketua yang lain sepertinya sama, tetapi sebenarnya tidak sama. Yang satu untuk kepentingan Tuhan, yang satu dipenuhi dengan ambisi pribadi. Nah, yang dipenuhi dengan ambisi pribadi tanpa mereka sadari, maka apa yang mereka sudah perjuangkan sebetulnya akan menyeret mereka ke dalam kegelapan yang abadi. Namun demikian juga ada yang nampak, saudara. Dari mana Pak taunya? Nah, itu kalau yang kena OTT, operasi tangkap tangan, atau kena kasus korupsi, atau yang tersangkut perkara penipuan, atau yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan, konflik dengan sesamanya, tidak menghormati atasan. Nah, kelihatan itu yang nampak. Seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran yang saya bagikan kali ini, saya berharap kita semua sebagai orang-orang percaya menyadari bahwa sesungguhnya kita ini memiliki potensi untuk menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Dan marilah itu kita sikapi, kita responi dengan baik. Kita berjuang supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kan begitu. Kalau kita menjadi orang-orang kepercayaan di satu instansi, ya, di satu perusahaan, di satu organisasi, tentu Tuhan disukakan, saudara. Mari, saudara, kita berjuang supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan satu pujian. Kalau saudara bisa ikuti pujian ini. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku.
siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh belajar akan kebenaran-Mu. Kami tahu setiap apa yang ada pada diri kami semua adalah milik-Mu, ya Bapa. Dan akan kami pergunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kemuliaan-Mu. Kami mau ya Bapa menjadi orang-orang kepercayaan-Mu. Kami mau Bapa menjadi terang-Mu. Kami percaya saat kami bersungguh-sungguh Engkau menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang memiliki masalah Tuhan juga buka jalan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum berpisah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia yang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah ada bersama kami. Salam RWM dan sampai jumpa.